Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan pada malam hari ini kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak-bapak haji dan ibu-ibu hajjah, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan tahun 1979, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi jamaah yang sudah kembali ke hadirat Allah, yang sudah meninggal dunia, yang sudah berpulang ke rahmatullah, kita berdoa mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah lapangkan dan terangkan kubur mereka, Allah jadikan kubur mereka salah satu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua ya nanti akhirnya diwafatkan Allah dalam wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa memperpanjang kalam, sebagaimana biasa sebelum saya menyampaikan materi kita malam hari ini, bahwa saya punya majelis studi dakwah Terapan Center tapi masih di alam goib ya, masih di YouTube. Mohon doanya mudah-mudahan ke depan nanti ada wujudnya, ada gedungnya yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat diterapkan dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa materi-materi itu ya, secara global, wawasan keislaman, konsultasi waris, konsultasi zakat mal, konsultasi tentang manasik haji dan umroh, kemudian bagaimana kita menjadi muslim yang kafah, kemudian pesantren virtual pondok sholat itu setiap malam Ahad jam 8 sampai jam setengah 10 malam, atau terkadang pindah ke malam Senin tergantung kalau ada saya kegiatan. Itu informasinya bisa dilihat di channel saya Ustadz Arifin Purba Official. Baik, nah masuk kepada kajian kita, mengambil hikmah Idul Adha yang mubarak ini. Subtemanya adalah tentang ketaatan dan pengorbanan. Nah, ini salah satunya nanti hikmah yang bisa kita petik. Ketaatan dari Nabi Ibrahim, dari Siti Hajar, dari Nabi Ismail. Lalu pengorbanan mereka. Nah, bagaimana kita bisa mengambil hikmah, menteladani. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah menteladani keluarga Nabi Ibrahim. Baik. Nah ini ada 4 hari yang agung di bulan Dzulhijjah. Ini ya, mungkin ini sering dengar, tapi selama ini kita mendengarnya atau mendapatkan penjelasannya itu tidak sistematik. Nah ini coba saya akan sistematikkan. Ada 4 dia. Nah yang pertama namanya Ayyamul Ashr. Apa itu Ayyamul Ashr? Nanti kita lihat penjelasannya. Yang kedua, Yaumul Arafah atau disebut juga dengan Yaumut Tis'a. Yaumut Tis'a. Bagaimana penjelasannya nanti kita lihat. Kemudian namanya Yaumul Adha atau Yaumun Nahr. Yaumun Nahr. Yang keempat ada namanya Yaumut Tashrik atau Yaumul Id atau Yaumul Akli atau Yaumul Qar. Nah itu. Jadi ini 4 hari agung di bulan Dzulhijjah. Nah, nanti ada hikmah-hikmahnya dia.
Ya, barangkali ada pernah dengar, tapi ada yang belum, baru sekali dengar. Apa itu ya, begitu. Nah, kita lihat. Ya, kita lihat penjelasannya. Oke, yang pertama, ayyamul ashr itu artinya hari ke-10 atau 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Disebutkan dalam hadis an Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashri. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Artinya, tidaklah ada hari-hari yang apabila beramal soleh seorang hamba pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Sahabat bertanya, tidak jugakah pergi jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, tidak juga jihad di jalan Allah, kecuali seorang yang pergi berjihad di jalan Allah dengan dirinya dan hartanya, lalu ia tidak kembali atau gugur sebagai syahid. Nah, kalau ada orang pergi jihad, betul-betul dia menguasai ilmu jihad, dia meninggal, gugur sebagai syahid, itu lebih utama. Tapi kalau dia pergi berjihad, lalu dia kembali dengan selamat, nah, kalau kita beramal 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama. Sudah kita amalkan kemarin. Apa amalnya Ustadz? Nah, ada yang menjalankan puasa, ya. Ada yang meningkatkan ibadah sehari-hari. Ya, entah dia tahajudnya dia tingkatkan, entah dia baca Al-Qur'annya, entah dia mengajinya, entah dia bersedekahnya. Nah, 10 hari itu dia tingkatkan. Kan ada 10 hari. Ini 10 hari awal bulan Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Muharram, bulan depan, dan 10 hari, ya, 10 hari akhir bulan Ramadan. Tuh. Nah, ini di sini adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sudah berlalu. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ketemu lagi, insyaallah. Baik. Nah, yang kedua, Yaumut Tis'a atau Yaumul Arafah. Hadatsatni ba'du nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yauma Asyura wa tis'an min Dzulhijjati wa salasata ayyamin minasyahri awwala itsnaini minasyahri wa khamis. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Ya. Juga berpuasa pada hari 9 di bulan Dzulhijjah. Jadi ada puasa Arafah dia atau puasa hari ke-9. Dan 3 hari di tengah-tengah bulan, juga 2 hari Senin dan awal 2 hari Kamis setiap bulan. Nah, jadi di sini adalah tis'an min Dzulhijjati. Tis'an min Dzulhijjati, yaitu puasa pada hari 9. Nah, hari 9 ini dia menafsirkan 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi ada yang menafsirkan tis'an itu tanggal 9-nya itu. Nah, tanggal 8-nya bagaimana Ustaz? Tidak ada contoh dari Nabi puasa Tarwiyah lalu puasa Arafah. Yang ada mabit, ya, atau nginap di Mina pada hari Tarwiyah tanggal 8, baru besok paginya berangkat ke Arafah untuk wukuf. Nah, itu. Tapi banyak jamaah haji, terutama haji reguler, mereka tidak mengadakan hari Tarwiyah menginap di Mina. Kenapa? Karena mobilisasinya repot. Makanya mereka itu langsung pergi ke Arafah, bahkan nginap di sana. Ada yang pagi-paginya, tapi ada juga yang tanggal 8-nya itu langsung ke Arafah.
Tapi kalau saya bawa rombongan haji plus, selama saya bawa di travel saya, kami mengamalkan ya tanggal 8 itu kami dari hotel berangkat ke Mina untuk nginap hari Tarwiyah. Nah, tanggal 9-nya pagi-pagi dari Mina kami berangkat ke Arafah. Kenapa? Karena cuma 2 atau 3 bis, jadi gampang mobilisasi. Itu pun jalannya luar biasa macet. Oke, jadi yang dimaksud ini adalah tis'an, ya, hari ke-9. Nah, hari ke-9 itu kalau di sana menjadi hari Arafah. Tapi nanti ada perbedaan waktu kadang-kadang itu. Makanya nanti puasanya itu apakah berdasarkan orang wukuf atau berdasarkan tanggal 9. Sebetulnya dua-dua benar. Kalau kita tinggal di sini, sementara tanggalan kita sudah tanggal 9, sementara di sana masih tanggal 8, atau sebaliknya misalnya begitu, nah maka puasalah tanggal 9 di mana kita tinggal. Seperti itu, jadi itu nanti ada perbedaan. Tapi yang jelas, tis'an min Dzulhijjah. Ya, 9 pada bulan Dzulhijjah. 9 tanggal 9 atau ada yang mengatakan 1 sampai tanggal 9. Baik. Nah, kemudian selanjutnya tanggal 9 itu disebut juga dengan Yaumul Arafah. Ini ada hubungannya dengan orang wukuf di Arafah. An Abi Qatadah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Artinya, puasa pada hari Arafah, sungguh aku berharap kepada Allah bahwa puasa tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Jadi puasa cuma 1 hari dapat ampunan dosa 2 tahun, tapi dosa kecil. Kalau dosa yang telah lalu, nah itu wajar kita diampuni. Tapi kalau dosa yang akan datang, maksudnya apa Ustaz? Maksudnya kita terhindar dari dosa. Yang tadinya ada niatan mau berbuat dosa kecil, nah, dengan berkah kita telah puasa Arafah, kita tidak jadi melakukan. Allah lindungi. Nah itu maksudnya itu yang akan datang. Nah itu namanya Arafah. Jadi kita puasa berdasarkan orang wukuf di Arafah. Kalau orang yang sedang wukuf Ustaz, nah nggak ada puasa mereka. Yang puasa ini adalah orang yang tidak berhaji. Nah makanya puasanya puasa Arafah. Indonesia masih dapat dia 4 jam, masih dapat ya, jaraknya itu 4 jam. Kita di sini asar ya, nah, maka di sana itu jam 12. Kemudian menjelang maghrib mereka jam setengah 1, jam 1 sedang wukuf mereka. Jadi masih dapat ya 4 jam jaraknya. Baik. Nah kemudian baru yang ketiga, Yaumul Adha. An Abdullah bin Buraidah an abihi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yata'am wa la yata'amu yaumal adha hatta yusalli. Jadi dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya berkata, adalah Nabi tidak keluar untuk salat Id Fitri sehingga beliau makan lebih dulu, dan tidak beliau makan daripada Raya Adha sehingga beliau salat lebih dulu. Jadi kalau Idul Fitri disunahkan kita makan dulu, minum dulu baru berangkat sholat. Tapi kalau Idul Adha disunahkan kita tidak makan, tidak minum nanti pulangnya atau selesai sholat baru kita makan minum. Nah jadi maksudnya adalah Yaumul Adha, itu yang bergaris bawah, Yaumul Adha, hari Idul Adha. Oke. Nah kemudian disebut juga dia Yaumun Nahr. Jadi Idul Adha disebut juga dengan Yaumun Nahr. An Anas qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa li ahli al-Madinati yawmani yal'abuna fihima fa qala qadimtu alaikum wa lakum yawmani tal'abuna fihima fa inna Allaha qad abdalakum yawmaini khairan minhuma wa yawmal fitri wa yawman nahri. Aku datang kepada kalian di Madinah, kata Nabi ketika hijrah ke Madinah dari Mekah, dan kalian mempunyai 2 hari raya orang-orang jahiliyah itu yang kalian bermain-main di dalamnya pada masa jahiliyah, dan Allah telah menggantikan kedua hari raya itu dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Fitri
dan hari raya An-Nahr, Yauman Nahri. Nah, jadi Adha itu disebut juga An-Nahr. Nah, ini berdasarkan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat Id karena Tuhan engkau, dan wanhar, sembelihlah kurban. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang akan terputus dari rahmat Allah. Jadi Yaumul Adha disebut juga dengan Yaumun Nahr. Kemudian Yaumut Tasyrik. Nah, ini kita masuk sekarang ini. Ini tanggal 12, 10, 11, 12, 13. Sekarang tanggal 12. Hari Jumat tanggal 10 Zulhijjah. Hari Sabtu tanggal 11. Hari Ahad ini tanggal 12. Besok tanggal 13. Nah, ini hari Tasyrik. Yaumut Tasyrik. Hari Tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada hari-hari ini, umat Islam dianjurkan untuk berzikir dan banyak berdoa kepada Allah, dan dilarang untuk berpuasa kecuali orang yang sedang berhaji, baik itu tamattu dan haji qiron, untuk pengganti dam mereka. Nah, jadi 11, 12, 13 hari Tasyrik itu kita disunahkan untuk berzikir. Berzikir ya apa saja. Duduk kita menghadap kiblat dalam keadaan berwudu atau tidak berwudu boleh. Entah itu zikir tahlil, entah itu zikir tasbih, atau takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang dua ya, jadi 2 model deh ya. Hadisnya itu begitu. Ada yang dua kali takbir jahat saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Begitu. Tapi ada yang 3 yang selama ini diamalkan di Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis sholat takbir, ya. Habis sholat takbir, atau ketika duduk takbir. Nah, ini saat ini kita disunahkan bertakbir. Harusnya di masjid-masjid juga bertakbir terus dia. Nah, ya, seperti itu selama 4 hari. Tanggal 10 kemarin, 11, 12, 13. Nah, besok terakhir, besok tanggal 13 itu habis sholat asar, stop, tidak ada lagi takbir dan tidak lagi motong korban. Malah motong korban sampai zuhur dia. Begitu masuk asar, tidak ada lagi motong korban. Nah, inilah namanya Yaumut Tasyrik, yaitu 11, 12, 13. Kita disunahkan berzikir dan banyak-banyak berdoa. Bahkan nanti ada doa khusus dia. Nanti kita lihat. Nih, orang yang wajib berpuasa pada hari Tasyrik. Jadi kalau bagi kita itu haram puasa. Haram 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 4. Tambah hari Raya Idul Fitri. 5 hari kita diharamkan puasa. Nah, tapi bagi ada orang-orang yang justru wajib dia puasa tanggal 11, 12, 13. Nah, ini dalilnya. Ya, Allah berfirman, "Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah." Artinya, tetapi jika dia tidak menemukan binatang dam atau tidak mampu beli dam, maka wajib berpuasa 3 hari di masa haji, yaitu hari Tasyrik, dan 7 hari lagi saat kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Nah, jadi bagi orang yang berhaji, apakah itu haji tamattu atau haji qiron, maka wajib bayar dam. Dam itu artinya darah, menumpahkan darah sebagai denda. Kalau haji ifrad, itu nggak wajib bayar dam. Ya, haji ifrad itu sejak dia masuk Mekah berihram umrohnya untuk haji, setelah itu tidak tahallul dia. Habis sa'i, ya dia tidak ada tahallul. Dia
Ya tidak ada tahlul, bahkan tidak sa'i dalam satu keterangan. Dia tawaf saja. Ya, dia tawaf saja. Nah, nanti terus dia jaga pakaian ihramnya, nggak boleh dibuka sampai datang haji betul-betul. Nah, setelah datang haji betul-betul, laksanakan haji. Nah, itu kalau gitu dia nggak bayar dam. Tapi kalau haji tamattu, nah itu umroh dulu dia batalin, nanti pas sudah musim haji baru dia ihram lagi. Nah, itu wajib bayar tamattu. Begitu juga haji qiron. Umroh sekaligus haji sekaligus umroh. Tuh. Itu juga itu bayar dam dia. Haji qiron. Nah, kemudian dam itu dia nggak punya duit. Nah, nggak mampu dia beli dam, atau dia cari-cari hewan untuk beli, nggak ada hewan, nggak ketemu. Nah, udah kalau gitu dia wajib bayar dam. Dengan apa? Dengan puasa. Kapan puasanya? Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. 3 hari. Nanti pulang sampai ke tanah air, baru di kampung halamannya dia puasa 7 hari lagi. Nah, ini dalilnya. Jadi orang yang berhaji di sana, kalau dia nggak punya duit, nggak punya dam, nah dia wajib puasa untuk mengganti damnya itu. Nah, makanya. Tapi kalau kita nggak boleh puasa, haram, karena kita bukan orang yang sedang berhaji. Begitupun sebaliknya, ketika mereka wukuf di Arafah, mereka nggak boleh puasa. Yang puasa kita yang tidak berwukuf. Oh, cantik ini syariat itu. Itulah syariat itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat Islam. Baik, nah ini ya. Jadi yang puasa itu yang sedang berhaji, dia tidak mampu bayar dam, atau dia kehilangan duit dan sebagainya, atau dia cari-cari dam nggak ada ketemu, nah, maka dia wajib puasa 3 hari. 11, 12, 13. Oke, nah sekarang ada 2 pendapat tentang asal-usul nama tasyrik itu. Pendapat pertama, karena pada masa lampau umat Islam menjemur daging kurban mereka di hari-hari tersebut untuk dibuat dendeng. Jadi tasyrik itu artinya menjemur daging, mengawetkan daging. Nah, kenapa? Karena mereka itu ketika itu berkurbannya semangat. Pemahaman mereka itu adalah sebagaimana yang diajarkan Rasul. Satu keluarga itu minimum 1 kambing. Nah, bukan atas nama pribadi, tapi atas nama satu keluarga. Tuh, nanti kita lihat anti dalilnya. Kalau dam itu pribadi, kalau akikah pribadi, tapi kalau kurban itu satu keluarga. Nah, jadi begitu banyak daging kurban, mereka jemur, mereka awetkan untuk dimakan nanti hari-hari berikutnya. Zaman sekarang tidak pakai dijemur, tapi di freezer ya, di freezer, masukkan ke kulkas, dibekukan. Jadi tasyrik itu artinya freezer, begitulah kira-kira zaman sekarang, mengawetkan dia. Nah, ini pendapat pertama ya. Pendapat kedua, tasyrik itu berarti menghadap ke arah timur, karena saat menyembelih hewan kurban, umat Islam di kota Madinah menghadap ke arah kiblat dia, yaitu menghadap ke timur. Jadi Madinah ke Mekah, Ka'bah. Jadi Madinah itu menghadapnya ke timur. Nah, karena di sanalah Ka'bahnya. Kalau kita menghadap ke barat, karena memang kita dari sini. Tapi nanti kalau di negeri barat sana, itu menghadapnya ke timur, begitu. Oke ya, jadi nanti kalau di utara menghadap ke selatan, yang di selatan menghadap ke utara. Gitu. Jadi kata dia, orang-orang Madinah itu menyembelih hewan kurbannya itu menghadap ke Ka'bah. Dan begitu syarat-syaratnya. Ka'bah itu timur, maka dikatakan tasyrik itu adalah itu menghadap ke arah timur. Ya, menghadap ke arah timur. Nah, jadi walau a'lam mana yang benar, tapi begitulah menurut para sejarawan atau para ulama-ulama yang kompeten di bidangnya. Baik, nah hari tasyrik disebut juga hari bersantap, makan. An Nubaisyah Al-Hudhali qala Rasulullah SAW, ayyamu tasyriki ayyamu aklin wa syurbin. Nah itu dia.
Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan hari-hari minum. Bagi kita yang nggak berhaji, wajib makan, wajib minum, nggak boleh puasa. Oke. Nah, kemudian hari tasyrik juga disebut hari lebaran. Uqbah ibni Amir qala Rasulullah SAW, yaumu arafah wa yaumun nahri wa ayyamu tasyrik aiduna ahlal islami wa hiya ayyamu aklin wa syurbin. Hari Arafah, hari Idul Adha, dan hari-hari tasyrik adalah hari yang id bagi kaum muslimin. Hari tersebut Idul Adha dan hari tasyrik adalah hari menyantap dan minum. Tuh, itu istilah-istilahnya ya. Baik, nah kemudian hari tasyrik disebut juga dengan Yaumul Qar. An Abdullah bin Qurtin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarri. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari Idul Adha dan yaumul qar, hari tasyrik. Nah, jadi hari tasyrik disebut dengan hari qar, yaumul qar. Hari tasyrik disebut yaumul qar karena pada saat itu orang yang berhaji berdiam di Mina. Tuh. Jadi mereka berdiam di Mina. Setelah mereka melakukan wukuf di Arafah, malamnya ke Musdalifah. Dari Musdalifah itu ada yang ke Mina atau ada yang ke Mekah. Nah, setelah sampai di Mina, mereka menetap di sana 3 hari itu. Yaitu 11, 12, 13. Atau ada yang pakai nafar awal 11, 12 saja. Ada yang pakai 3-3-nya, itu nafar tsani namanya. Nah, jadi menetap di Madinah itu qar. Menetap itu qar. Maka disebut juga dengan hari tasyrik itu adalah yaumul qar. Ini istilahnya aja. Nah, doa paling afdol pada hari tasyrik sekarang ini. An Anasin qol kana aktsar du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling banyak dibaca Nabi pada hari tasyrik adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau pakai Allahumma itu berarti kita membaca doa dari Nabi. Dan itu yang dibaca ketika bulan hari tasyrik saja. Nah, kalau di luar tasyrik kita bacanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu surah Al-Baqarah. Akhir-akhir surah Al-Baqarah itu. Jadi, kalau di hari tasyrik ini doanya pakai Allahumma Rabbana. Kalau di luar hari tasyrik jangan pakai Allahumma. Pakainya Rabbana atina, begitu sebagai ulama mengatakan. Nah, jadi sekarang ini kita masih memuntun nih banyak-banyak doa ini, habis sholat kah dan seterusnya. Ya pakai Allahumma Rabbana. Ya Allah ya Rabb, Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Peliharalah kami dari siksa api neraka. Tuh, bebaskan kami dari api neraka, siksa azab neraka. Jadi di dunia bahagia, di akhirat bahagia dan bebas dari azab neraka. Karena ada nanti di akhirat dia bahagia tapi mengalami siksa dulu, ada. Itu adalah muslim maksiat itu. Ya. Atau muslim yang banyak dosa langgar tapi nggak sampai murtad dia. Nah, itu. Jadi ada yang mendapat siksa dulu nanti baru masuk surga, bahagia. Tapi ada juga orang di dunia bahagia, di akhirat bahagia dan terhindar dari azab neraka. Oh, udah mantap. Azab kubur terhindar dia, azab neraka terhindar dia. Nah, ini bacanya doa Allahumma Rabbana. Allahumma Rabbana. Baik. Nah, sekarang kita mengambil hikmah dari Idul Adha ini dari sisi lainnya lagi, yaitu tentang ketaatan dan pengorbanan. Ketaatan Nabi Ibrahim, ketaatan Siti Hajar, ketaatan Nabi Ismail. Nah, ini ketaatan ini menjalankan perintah Allah. Nah, pengorbanannya hewan atau apa saja dikorbankan untuk
menolong agama Allah. Nah, kita lihat kronologi dulu. Kenapa sih sampai-sampai itu Nabi Ibrahim diperintahkan Allah menyembelih Ismail? Bagaimana sih kronologinya itu, Ustaz? Nah, ini kita lihat ya. Nih, jadi Nabi Ibrahim sudah umur 80. Kemudian menikah dengan Sarah itu, Sarah umur 70. Jadi selama pernikahan mereka sampai umur 80, 70, dari remaja dulu mulai menikah, itu belum dikaruniai anak. Nggak punya anak dengan istri pertama, namanya Sarah. Nah, setiap tamu yang datang selalu dijamu dengan sembelihan kambing. Siapa yang datang, dipotongin kambing, dimasakin kambing, dibakarin kambing, begitu. Menunya kambing selalu. Atau nanti kadang-kadang sapi kalau dia banyak. Hingga menjadi buah bibir di masyarakat kala itu. Jadi omongan lah, viral lah. Luar biasa itu Bapak Ibrahim, ya. Kalau kita datang aja itu pasti disuguhin kambing. Nah, kemudian omongan itu sampai ke telinga Nabi Ibrahim. Nah, disitulah Nabi Ibrahim kemudian dalam kolbunya itu jiwanya terbesit kata-kata, jangankan hewan kupotong, seandainya aku diberi anak dan anak itu disuruh potong oleh Allah, pasti aku akan lakukan. Itu terbetak dalam kolbunya. Nah, itulah disebut dengan nazar. Hati-hati Bapak Ibu kalau punya nazar itu wajib ditunaikan. Ini saya jual rumah ini harganya kira-kira 15 M. Nah, kalau laku nanti aku akan berinfak atau berhibah atau berwakaf kepada Ustadz Purba. Nah, itu kerjakan itu, laksanakan itu. Nah, itu nazar namanya, makanya hati-hati bernazar. Ya, tapi nazar ini nggak boleh yang haram, nggak boleh yang wajib jadikan nazar, nggak boleh. Nanti kalau aku sembuh, pasti aku akan sholat 5 waktu. Nah, itu nggak boleh, karena wajib. Nggak boleh dijadikan nazar dia. Atau yang haram, kalau aku sembuh, siapapun yang lewat di depan rumahku akan kujewer kupingnya. Nggak boleh. Itu ya, jadi nazar ini adalah hal-hal yang sunnah jadi wajib hukumnya. Nah, itu terbetik dalam Nabi Ibrahim. Kalau andai kata aku dikasih anak disuruh potong, ku potong itu anak gitu. Nah, kemudian akhirnya mereka berdua pun hijrahlah dari Babilonia ke Mesir. Babilonia itu sekarang Irak dan Iran itulah. Mereka hijrah ya ke Mesir. Nyari lahan dakwah lagi. Kan di sana Raja Namrud dan pengikutnya itu agak susah dikasih nasihat. Nah, tapi begitu sampai di Mesir, mereka ditahan oleh raja yang berkuasa, raja yang lalim. Ya, ditahan mereka. Dan Siti Sarah ini walaupun umur 70-an, dalam riwayat itu masih cantik dia. Nah, itu luar biasa itu Sarah. Sehingga raja ini tertarik. Raja Mesir ini tertarik dia. Nah, jadi tanyalah, kamu siapa? Saya Ibrahim. Itu yang sama kamu siapa? Ini saudariku. Gitu. Jadi begitu itu dibisikkan lah oleh Siti Hajar. Orang Mesir nggak tahu bahasanya kan beda-beda itu. Jadi kan aku ini istrimu, kok kau bilang saudaraku? Apa maksudnya? Begini wahai istriku, wahai saudariku. Kalau kau bilang istriku, aku dibunuh. Tapi kalau kau bilang saudariku, aku aman. Nah itu. Jadi begitu raja Mesir itu begitu, kalau dibilang itu suaminya dibunuh karena dia senang kepada Siti Sarah. Tapi kalau bilang saudari, wah ini harus diamankan saudaranya ini supaya dapat mengambil hati. Nah begitu kira-kira. Makanya selamat itu kan diberitahu malaikat Jibril Nabi Ibrahim. Kasih tahu, bilang aja saudara, jangan dibilang suami begitu. Nah kemudian setelah terpisahlah itu kamarnya dibuat oleh raja ini. Dilayani Nabi Ibrahim ini, diservis lah. Siti Hajar pun begitu, datanglah raja ini ke kamar Siti Hajar. Mau berbuat sesuatu, Siti Sarah ya, Siti Sarah. Nah kemudian tiba-tiba raja ini kaku dia, berdiri kaku. Itu disebutkan dalam Al-Quran itu. Begitu kaku, akhirnya dia bilang sambil ngomong,
maaf Sarah, maaf, tolong jangan begitu lagi, tolong doakan saya lagi, didoakan sehat lagi. Besok datang lagi, begitu lagi sampai 3 kali. Akhirnya menyerah raja itu. Udahlah, aku nyerah aja lah, katanya. Sekarang ginilah, kau sudah sembuhkan aku seperti semula, ini hadiah untukmu. Dikasihlah Siti Hajar sebagai hadiah. Nah, Siti Hajar ini adalah putri raja yang berkuasa sebelumnya di Mesir. Biasa zaman dulu kalau dia menang, maka keluarga raja itu dijadikan budak, maka jadikan budaklah Siti Hajar ini. Akhirnya dihadiahkan kepada Siti Sarah. Nah, itu sejarahnya. Jadi Siti Hajar ini bukan budak belian yang di jalan-jalan. Itu untuk menjelekkan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu nanti keturunan dari Hajar ini, punya anak nanti. Oke, taib. Nah, kemudian selanjutnya lagi, demi mendapatkan penerus dakwah, Sarah minta kepada suaminya agar menikahi Siti Hajar. Nah, itu, Bang, ini kan kita udah lama gak punya anak, Bang. Iya, Neng, katanya. Bagaimana, Bang, kalau abang kawin lagi, Bang, supaya punya anak untuk dakwah? Ah, Neng bisa aja. Siapa? Udahlah, itu Siti Hajar, itu kan bukan keluarga kita, itu kan hadiah yang diberikan kepadaku. Ah, terserah kau lah, Neng, kalau memang kau maunya begitu, udahlah. Nah, menikahlah dengan Siti Hajar. 3 bulan kemudian hamil Siti Hajar ini, batu-batu muntah-muntah. Nah, Sarah ini sebagai seorang wanita, nalurinya langsung dia cemburu lah. Bang, bawalah Siti Hajar itu, Bang, keluar dari rumah ini, Bang. Terserah Bang mau kemana, jangan lagi nampak-nampak aku. Aku udah lama kawin sama kau, gak dikasih-kasih anak. Kira-kira begitulah. Meskipun nanti setelah itu nanti Siti Sarah ini punya anak namanya Ishak, padahal sudah umur 70 tahun lebih. Nah, itu begitu mujizat itu dari Allah, karunia Allah. Dibawalah ini Siti Hajar dalam keadaan hamil. Ibrahim dan Hajar pun sedang hamil. Hajar ini berangkat menuju lembah namanya Bakkah. Nah, sekarang ini menjadi Makkah. Lembah itu belum ada Ka'bah, belum ada. Bawalah ke sana. Nah, sampai di Bakkah itu, atas perintah Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar yang sedang hamil. Jadi, kata Hajar ini Bang, abang ini perintah Allah atau maunya Bang? Ini perintah Allah, Dek. Ah, kalau perintah Allah, Bang, laksanakanlah, Bang. Insya Allah aku taat, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang taat sama perintah. Inilah Siti Hajar itu. Begitu akidah keyakinan dia. Ya. Kalau ini betul perintah Allah, Bang, abang pergilah, Bang, tinggalkan aku di sini, gak apa-apa, Bang, karena aku taat kepada Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang taat. Wah, itu hikmah yang bisa kita ambil. Nah, berangkat Nabi Ibrahim, tinggal situ dia sendiri berhari-hari, udah hamil tua, kemudian melahirkanlah di situ. Itulah Ismail itu melahirkan. Nah, bekalnya habis, termasuk air minum pun habis. Kemudian Ismail itu diletakkanlah di tanah itu, dibuatlah teduhan-teduhan. Nah, lalu Siti Hajar naiklah ke Bukit Sorfa, turun, jalan lagi lari-lari kecil, naik ke Bukit Marwah, 700 meter jarak, 7 kali bolak-balik. Ngapain? Cari air. Maksudnya apa, Ustadz? Nih, jangan kita bayangkan cari air, cari mata air. Bukan. Nah, itu berarti nggak paham sejarah kalau ada yang mengatakan cari air, maksudnya dia naik ke Bukit Sofa, tengok sana sini ada nggak orang musafir lewat ya. Kalau ada, aku pengen minta air, begitu. Ke Bukit Marwah juga begitu, naik ke atas, tengok kanan kiri, nggak ada. Mencari airnya itu mencari orang lewat, pengen minta air, bukan mencari mata air, bukan. Karena di bukit kok dia batu-batu begitu, macam mana? Nah, kemudian setelah itu kembalilah Siti Hajar ini kepada anaknya yang sudah menangis-nangis itu. Tapi begitu dilihat, loh, di bawahnya ini kok ada air ya? Ada apa ini? Apa buang air kecil apa ini anakku? Diangkat, begitu diangkat, wah, ada keluar. Dibuatlah pasir begitu, dibuat benteng-benteng pasir, taruh batu-batu sambil berkata, "Zammi, zammi, kumpul, kumpul." Maka menjadilah air Zam-Zam. Itu sejarahnya itu. Nah, begitu sudah terkumpul itu air agak banyak, diciduk pakai tangannya, Pak, Bu. Diminumkan ke anaknya.
Sampai Nabi bersabda, andai kata tidak diciduk oleh Siti Hajar air Zam-Zam itu, maka air itu mengalir seperti sungai Nil. Untung diciduk. Jadi airnya ada di bawah terus sampai sekarang, sampai kiamat nggak bakal habis. Tuh sejarahnya air Zam-Zam itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, disitulah Siti Hajar bikin gubuk-gubuk. Ya, datang orang 12 tahun berlalu, Ibrahim kembali menemui Hajar, sudah menjadi perkampungan kecil. Ya, karena orang datang, pesafir lewat ke bawah. Kok ada orang ya? Mana tahu ada mata air Nah, ketemu ibu siapa? Saya Siti Hajar. Itu bayi anak saya. Itu apa yang ibu tutupin? Ini air, mata air. Ya. Oh, ibu nemukan? Iya, saya nemukan. Boleh bu, kita tukaran yuk. Nah, gitu. Nah, ibu perlu apa? Oh, saya perlu makanan. Nah, ini makanan dari kami, kurma atau roti. Mana airnya bu? Kasih air. Lama-lama bikin rumah, jadi perkampungan kecil. 12 tahun datang Nabi Ibrahim ke situ, kaget. Loh, kok jadi banyak rumah ya? Tanya, ini kampung apa? Ini namanya Bakkah. Oh iya, betul Bakkah ini. Terus kepala sukunya siapa di sini? Oh, ibu kami namanya Ibu Siti Hajar. Ah ya, yang mana? Di mana dia sekarang? Oh, dia di Jabal Rahmah. Wah, istriku, kata Nabi Ibrahim. Sama siapa di sana? Oh, sama anaknya. Anaknya, iya. Siapa namanya? Ismail. Umur berapa? Ya kira-kira 12 tahun. Itu anak aku, girang Nabi Ibrahim. Maka dikejarlah ke Jabal Rahmah. Gitu sejarahnya itu. Nah, Jabal Rahmah ini kan artinya bukit kasih sayang. Kenapa? Pertemuan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dan Ismail. Pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa setelah diturunkan dari surga dulu. Nah, bertemunya Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dengan Ismail itu terjadi tanggal 6 Zulhijjah. Jadi nama-nama bulan ya, itu sebelum Islam datang sudah seperti ini. Nah, di zaman Nabi yang dirubah, dulunya namanya Safar Awal, Safar Sani, Rabiul Awal dan seterusnya. Dirubah Safar Awal menjadi Al-Muharram, Safar. Jadi yang merubah Al-Muharram itu adalah Rasulullah atas perintah Allah. Jadi nama-nama bulan begitu. Ya, nah tanggal 6 Zulhijjah itu ketemuannya itu sampai di Jabal Rahmah. Lalu Ibrahim nginaplah di rumahnya Siti Hajar ini sama Ismail. Dalam menginapnya itulah dia bermimpi Allah perintahkan menyembelih Ismail. Itulah mimpinya itu. Nah, kemudian malam 7-nya itu dia nginap. Tanggal 7-nya pagi-pagi dia minta izin. Aku jalan-jalan dulu ya, keluar dah. Pergilah dia ke Mina. Ya Allah, ini perintahmu atau bisikan setan? Belum ada jawaban, pulang. Malam 8 nginap, mimpi lagi. Tanggal 8-nya minta izin, langsung lanjut ke Musdalifah. Belum dapat jawaban. Tanggal 9-nya malam 9 masih mimpi. Tanggal 9 pagi-pagi Ibrahim sendirian ke Arafah dia. Di sana muhasabah, introspeksi diri. Ya Allah, ini perintahmu atau bisikan setan? Menjelang maghrib datanglah itu dalam kalbunya, bisikan dalam jiwanya, ini pasti perintah Allah. Nah, itu dia, pasti perintah Allah. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ini kenapa itu yakin itu perintah Allah? Tadi umur 80 tahun tadi dengan syarat 70 tahun kan belum juga punya anak itu untuk melanjutkan dakwah. Sampai-sampai dia kan itu menyembelih hewan dan berkata dalam jiwanya, kalau dikasih anak aku potong. Itulah, ini pasti perintahmu ya Allah. Begitu sejarahnya. Nah, itu setiap tamunya tadi itu disuguhin, dilayani. Nah, akhirnya dia sadar, oh, ini adalah pasti perintahmu ya Allah. Karena aku dulu pernah bernazar dalam jiwaku, andai kata dikasih anakku potong anak itu. Nah, yakin dia pulang. Pulang dia ke rumah. Sampai di rumah, malam-malam itulah baru cerita dia sama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ini ayatnya ini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sholihin.
Artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, kurang lebih 12 tahun SMP, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu, nak?" Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati aku termasuk orang yang sabar, anak yang sabar." Ini dalam surah Al-Saffat ayat 102. Jadi bukan ngarang saya, emang ini dia. Jadi diperintahkan untuk disembelih, bermimpi dia. Nah, jadi kerjakan ayah, jangan ragukan aku, kata Ismail. Oh, itu Ismail itu luar biasa. Ya, Nabi Ismail. Nah, kalau anak sekarang ditawarin mau disembelih, anak-anak itu bilang, "Bapak aja lah udah tua, ngapain pula aku masih muda. Bapak aja yang potong, jangan aku." Kalau Nabi Ismail enggak dia. Tuh. Nah, itulah ketaatan itu. Kalau itu perintah Allah, siap. Makanya kita harus begitu juga. Jelas di ayatnya ini, hadisnya ini itu perintah, laksanakan. Jangan, kalau begini bagaimana, jangan begitu. Nah, itu kalau mau seperti Nabi Ibrahim dan Ismail serta Siti Hajar. Siti Hajar pun begitu, ini perintah Allah, perintah Allah. Wah, itu. Ini yang harus kita renungkan bersama. Nah, di samping itu, ini ada juga ibrah yang lain. Ternyata itu ada ajaran di sana, ada filosofisnya, cara mendidik anak sebetulnya. Jadi kenapa Ismail bisa seperti itu dia? Keyakinannya. Kalau itu perintah Allah, kerjakan aja ya. Aku jadi anak yang sabar. Karena dididik oleh ibunya Siti Hajar yang begitu akidahnya. Jadi pembagian tugas mendidik anak. Mulai anak itu lahir sampai umur 12, itu harus ibu yang lebih berperan mendidik anak-anaknya. Tapi agar anak itu menjadi orang yang sabar, yang soleh, ibunya pun harus punya keyakinan itu lebih dulu seperti Siti Hajar. Kalau itu perintah Allah, kerjakan bang, silakan, nggak apa-apa aku di sini. Allah nggak menyia-nyiakan hamba yang taat sama dia. Nah, begitu dulu ibunya, baru dia didik anak nanti dari 0 sampai 12. Nah, setelah 12 ke atas itu ganti tugas mendidik. Siapa yang mendidik? Bapaknya, Nabi Ibrahim. Tapi metodenya beda. Apa metodenya? Dialogis, nanya, "Nak, bagaimana pendapatmu, nak?" Begitu. Zaman sekarang mungkin ajaklah ke kopi kopi kenangan ya. Ngobrol, udah ngobrol, nanya wanti-wanti. Nah, ini sebetulnya ini di sana hikmahnya itu cara mendidik anak. Oke ya, kalau kita ambil hikmah dari cara mendidik anak berdasarkan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini, Ibrahim tersadar di padang Arafah itu. Menjelang maghrib itu, sadar dia, ini perintah Allah. Nah, sadarnya itu namanya Arafah. Tempatnya namanya padang Arafah. Harinya namanya hari Arafah. Puasanya namanya puasa Arafah. Kesadaran. Nah, itu. Makanya nanti kalau dia arifin, orang-orang yang sadar gitu kira-kira. Ya, mudah-mudahan jadi orang yang sadar lah. Saya terutama ya, soal. Nah sekarang kita lihat. Pagi-pagi tanggal 10 itu, Nabi Ibrahim dan Ismail berangkat untuk melakukan eksekusi, penyembelihan. Karena waktu malam-malam itu ngobrolnya cuma berdua, Siti Hajar nggak dikasih tahu. Berbisik-bisik mereka. Dipanggil dialog. "Udah ya, kerjakan aja ya. Kamu siap, nak?" "Siap." "Besok kita berangkat." "Berangkat ya." Pagi-pagi berangkat. Bawa tali, bawa kain hitam untuk nutup mata, bawa golok yang panjang, yang tajam. Itu. Berangkat pagi-pagi. Tanggal 10. Permisi sama Siti Hajar. "Bunda, ya Nanda. Nah ini saya mau ikut Panda ya. Kalau ibu kan Bunda, kalau papa Panda. Saya mau ikut Panda ya. Mau ke Mina." "Oh iya silakanlah." Gitu kira-kira. Berangkatlah mereka. Begitu mereka sudah pergi, datang setan menemuin Siti Hajar. "Siti Hajar, ya. Itu mau kemana itu bapak sama anak?" "Oh, mau ke Mina lah." "Ngapain kira-kira?"
Itu ngembala kambing. Ah, enggak, itu anakmu mau dipotong. Ah, dasar kau setan, kata Siti Hajar. Dilempar setan itu, pakai batu. Nah, lemparan itu disebut menjadi Jumrotul Ula. Bagi yang sudah haji nih, Jumrotul Ula, jumroh yang pertama, lemparan itu. Jumroh itu lemparan, ula yang pertama. Tuh, nggak tergoda Siti Hajar. Di tengah jalan, setan itu menggoda Nabi Ismail. Nah, itu dia. Ismail, kamu mau dipotong ya? Iya, kenapa rupanya? Itu bapakmu itu udah gila itu. Masa jangan-jangan bukan bapakmu itu, katanya begitu. Digoda sama setan. Ah, dasar setan kau. Diambil batu, dilempar. Nah, lemparan itu disebut dengan Jumrotul Wusto, jumroh pertengahan. Tuh, itu sejarahnya itu jumroh itu. Enggak tergoda Ismail, datang lagi setan itu menggoda Ibrahim. Ibrahim, kata setan, itu bukan perintah Allah, itu perintah setan dalam dirimu, hawa dalam dirimu. Masa kau baru ketemu anak, lagi seneng-senengnya lama gak jumpa, tiba-tiba mau disuruh potong? Enggak bener tuh. Enggak mungkin lah Allah nyuruh kau begitu, kata setan. Apa kata Ibrahim? Dasar lu setan, dilemparlah itu setan itu. Nah, lemparan itu disebut dengan Jumroh Aqobah. Nah, inilah sejarah. Nah, makanya kalau kita yang berhaji, di sekarang jamaah haji itu ada lempar jumroh ini. Cuman masalahnya ketika manasik nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu dia letak niatnya itu di mana dan bagaimana cara menjumroh yang sebenarnya itu. Banyak orang kadang-kadang tuh rame-rame dia lari gedebuk, kayak emosi. Marah-marah begitu, melemparnya pun kesel banget. Nah, bagaimana? Melemparnya kayak kesetanan. Makanya kata setan, sama-sama setan, jangan saling melempar, tahu? Begitu akhirnya. Karena yang melemparnya kayak kesetanan. Nah, bahkan setan yang lain bilang, apa kata setan yang lain begitu dilempar? Enggak kena. Akhirnya pulang haji, jadi hajinya haji mardut. Haji yang kesetanan. Karena cara melemparnya itu beda, dia niatnya pun salah. Semua dibawa ambil, ada ketemu payung dilempar, ketemu sendal dilempar, akhirnya kena kepala orang yang di depan sana. Karena emosi, nggak perlu marah-marah, ambil batu, ketujuh itu, lempar aja. Nah, jadi melemparnya itu Bismillah, Allahu Akbar, pelan aja gitu. Nah, sambil niat, ya Allah, mulai sekarang aku putus hubungan sama setan. Begitu niatnya, putus hubungan sama setan. Kan kata Allah begitu, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Aku putus hubungan, ya Allah. Begitu baru bener, enggak emosional. Nah, inilah sejarah ya, dan ada hikmahnya di situ. Oke, taib. Lanjut lagi. Nah, ini ketaatan, lulus ujian, mendapat balasan. Allah berfirman, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqata ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin ya wa fadainahu bi dzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kepasrahan keduanya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya engkau atau kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Nah, jadi ini sejarahnya ini.
Jadi sampailah di Mina, diikatlah tangan Ismail, kakinya, matanya ditutup pakai kain hitam, diikat, diletakkan di atas batu. Kemudian pedangnya itu ditaruh di pelipis. Di pelipisnya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim pun pakai ikat kepala, dia ikat mata. Begitu diangkat ini pedang, mau dipindahkan ke leher, stop, hai Ibrahim, jangan kau teruskan. Engkau sudah membenarkan mimpi itu. Mimpi itu betul-betul perintah Allah. Karena dulu dia pernah bernazar. Stop. Nah, buka itu semua ikatannya, taruh itu pedang, ambil itu kambing. Itulah tebusannya. Jadi bukan digorok, sim salabim, abrakadabra, berubah kambing. Bukan, itu dongeng. Bukan begitu sejarahnya. Betul-betul mau dipotong, udah pasrah dua-duanya, taat udah. Nah, tapi akhirnya lulus ujian. Stop Ibrahim, kau telah membenarkan mimpi itu. Kalau kita ujian jangan begitu-gitu amat lah. Ujian untuk berkurban aja, orang kadang-kadang nggak kuat dia. Iya, nggak mau dia. Masa tinggal di Jakarta sekitarnya nggak mampu dia beli seekor kambing untuk satu keluarga yang harganya ada yang 3,5 juta, 3 juta satu kambing satu keluarga, masa nggak mampu? Bukan nggak mampu, nggak mau. Nah, berat rasanya. Padahal kalau dicicil sehari 10.000, 3 hari dia nambung 300 dapat dia. Nah, itu perintah itu aja berat. Apalagi perintah sampai menyembelih anak. Nah, jadi kalau nggak taat sama perintah, berarti nggak lulus ujian. Kalau nggak lulus ujian, bagaimana mendapat balasan yang baik? Nggak bakal. Nah, inilah dia. Jadi kita harus taat. Sami'na wa ata'na. Ini perintahnya, ayatnya, ini hadisnya. Jelas, sahih, dah taatin. Nah, lulus kita ujian, dapat kita balasan. Iya, balasannya luar biasa. Nah, kemudian nih, kurban itu membaguskan jiwa satu keluarga, bukan pribadi. Kalau akikah pribadi, kalau dam pribadi, kalau kurban satu keluarga. Nabi itu pernah berkurban seekor kambing untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umat Islam yang nggak mampu. Nih dalilnya ini hadisnya ya. Dari Atha bin Yasar berkata, aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana kamu menyembelih kurban di masa Rasulullah? Ia berkata, adalah seorang laki-laki di masa Nabi menyembelih satu kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Mereka makan dan memberi makan dari daging binatang kurban tersebut, sehingga manusia telah bermegah-megahan semangat mereka sahabat. Maka setelah itu menjadilah sebagaimana yang telah kamu lihat, berkurang sekarang ini. Apalagi ada anggapan tahun ini bapak, tahun besok emak. Kata anak-anak, bapak melulu sama emak, kita kapan? Udahlah, daripada ribut nggak usah korban. Nah itu, kamu belum akikah ya? Kalau belum akikah nggak boleh kurban. Nah itu juga bikin malas. Nggak ada begitu hubungan. Nah jadi satu keluarga dia supaya bagus jiwanya. Nah ini ya. Jadi disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdillah bahwasanya dia berkata, saya menghadir salat Idul Adha bersama Rasulullah SAW di tanah lapang. Setelah beliau berkhutbah, beliau turun dari mimbarnya dan didatangkanlah kepadanya seekor kambing. Kemudian Rasulullah menyembelihnya dengan tangannya sambil mengatakan, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, kambing ini dariku dan dari orang-orang yang belum menyembelih di kalangan umatku. Satu kambing, karena ekonomi lagi susah waktu itu. Nah, sekarang kita lihat apa itu jiwa. Nih ya. Jiwa itu adalah nafsun. Makanya kullu nafsin, setiap yang berjiwa. Nyawa, jiwa sama. Tabiat, rasa atau feeling ya. Tuh, itu jiwa juga itu. Kemudian mental, kemudian sifat, kemudian karakter, itu jiwa itu karakter. Kemudian sukma, kemudian kepribadian, itu juga jiwa. Kemudian orangnya, dia orangnya kayak begitu, itulah jiwanya. Nah kemudian sedang bicara dalam kolbu masing-masing. Sekarang ini ngikut ini kan bicara kolbunya, itulah jiwa.
itulah jiwa. Nah, jadi letaknya di mana jiwa itu? Itu di tengah-tengah, karena kolbu ada 3 lapis. Lapis luar, lapis tengah, lapis dalam. Lapis luar isinya jelek-jelek, ada 5. Lapis tengah cuman sendirian jiwa. Lapis dalam yang paling dalam nomor 3 itu ada juga 5 yang bagus-bagus. Nah, kapan-kapan kita pelajari lah itu. Ya. Nah, tugas kita di dunia ini adalah membaguskan jiwa agar kita beruntung. Ini dalilnya ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penciptaan jiwa itu, kemudian Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorinya. Itulah jiwa itu. Nah, makanya semua amal ibadah ditujukan kepada jiwa. Bagaimana agar jiwa kita tenang? Ada ibadahnya. Agar jiwa bersih dari kotoran, ada juga ibadahnya. Agar jiwa suci dari najis batin, agar jiwa teguh, agar jiwa tajam, agar jiwa cerah, agar jiwa tidak seperti binatang, jiwa kita bagus. Nah, itu apa itu ibadahnya semua ini? 1, agar jiwa kita tenang, ibadahnya adalah sholat. Ustadz, tapi saya sholat terus kok nggak tenang, berarti sholatnya belum benar. Itu aja kuncinya, maka saya bikin pesantren pondok sholat itu. Agar jiwa bersih dari kotoran, ibadahnya adalah puasa. Apa itu kotoran batin Ustadz? Itu kotoran batin terlihat dari sikapnya. Kalau dia suka marah-marah, temperamen, menghalalkan segala macam cara, berarti jiwanya kotor, tampak pada perbuatan. Ibadahnya apa? Puasa. Karena puasa ini setengah kesabaran. Tapi puasa tiap Ramadan Ustadz, kok nggak bagus-bagus, kok kotor terus jiwanya? Berarti dia menjalankan puasanya nggak benar. Udah. Aja kata Nabi, betapa banyak orang puasa nggak dapat pahala apa-apa kecuali lapar. Nggak benar puasanya. Agar jiwa kita bersih dari najis batin. Beda kotoran batin, najis batin. Kalau kotoran tadi kelihatan dari sikap, kalau najis batin nggak kelihatan. Apa itu? Ujub, merasa bangga, merasa paling benar, merasa paling sunnah, merasa paling suci, yang lain bid'ah, yang lain salah, kami yang paling benar, kelompok kami paling benar, ustadz kami paling sunnah. Nah, itu jiwanya ada najisnya. Bahaya itu kalau nggak dibersihkan ya. Apa pembersihnya ustadz? Ibadahnya adalah infak, zakat, sodakoh, tapi harus benar. Tutohiruhum wa tuzakkihim biha. Membersihkan dan mensucikan jiwa itu. Nah, agar jiwa kita teguh istiqomah, ibadahnya apa? Ibadahnya baca Al-Quran, tanamkan akidah yang benar, iman yang benar, tauhid yang benar. Maka nanti jiwanya itu istiqomah. Agar jiwa kita tajam, ibadahnya adalah zikir. Zikir, ya banyak macam-macam zikir. Yang paling afdal adalah zikir la ilaha illallah. Ibadahnya lagi sholawat Nabi, apalagi doa-doa. Nah, kan banyak doa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Nah, begitu macam-macam doa banyak dari Nabi, dari Quran. Nah, kemudian agar jiwa kita cerah, ibadahnya adalah mengikuti kajian Islam yang fokus nih, kayak gini nih, fokus dia ngajinya, jelas dalilnya, nggak ngalor ngidul, terprogram dia, ya tersistematis dia, pakai PowerPoint berusaha seperti itu. Jadi jelas betul-betul. Itu agar jiwa kita cerah. Nah, agar jiwa kita bagus, ibadahnya adalah kurban, akikah, dam. Agar jiwa bagus, tidak seperti binatang. Karena banyak orang yang casingnya manusia, jiwanya jiwa binatang. Makanya kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu taubahnya seperti binatang ternak, balhum adallu, bahkan lebih sesat. Itulah surah Al-A'raf 179. Badannya manusia tapi jiwanya jiwa binatang. Bagaimana solusinya agar dia jiwanya bagus? Ibadahnya kurban. Nih momentum sekarang ini, masih ada kesempatan. Oke, nah makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, pelihara jiwamu dan jiwa keluargamu
dari api neraka. Kita disuruh melihara jiwa kita, membaguskan jiwa kita, mencerahkan, mensucikan. Nah, itu menenangkan jiwa kita itu. Oke, nah jiwa ini akan mengalami sakaratul maut. Makanya Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan sakaratul maut, kemudian kamu akan dikembalikan. Jadi begini, kita punya 3 yang gaib dalam diri kita. Ini hikmah yang paling dalam. Ada jin korin, letaknya di dada lapisan luar. Ada jiwa di lapisan tengah. Ada ruh lapisan dalam. Tuh, kalau jin korin ini membisikkan kadang-kadang yang buruk-buruk dia. Kalau jiwanya buruk, jiwa ini sedang ngomong. Kalau ruh itu namanya nurani yang paling dalam. Tanyakan kepada nuranimu yang paling dalam. Gak pernah bohong. Itu ruh, makanya kita harus rajin-rajin memberikan makanan ruh. Apa itu? Santapan rohani kayak begini. Kita harus rajin-rajin silaturahim sama ruh. Silaturahim kita, nanya kita. Oke, nanti ruh itu akan menerangi jiwa. Oke, nah jadi nanti begitu orang itu mati, ditarik 3. Pertama di atas itu adalah jiwa kita, diiringi dengan ruh, diiringi dengan korin, ditarik dari kaki, kerutuk. Nah, itu dia. Itu jiwa kita, itu jiwa, ruh, korin. 3 itu. Nah, kalau jiwanya itu bagus, maka diajak sama ruh, yuk kita pulang yuk. Ayo pulang. Kemana? Roji'un. Innalillahi wa inna roji'un. Kemana ruh itu ngajak? Ke iliin, tempat yang tinggi. Alam barzahnya di sana, tempat yang tinggi. Kadang-kadang ditiupkan. Tapi kalau jiwanya jelek, yuk kita pulang. Dia nggak mau. Kenapa? Jiwanya jelek. Jiwanya binatang. Jiwanya jiwa yang rakus. Jiwanya jiwa macam-macam itu. Nggak pernah ngaji yang benar jiwa. Maka jiwanya itu dibawalah oleh setan kemana? Ke alam barzah. Namanya si jin. Di dasar bumi. Kalau kuburan, kober, itu tempat jasad. Itu 1-2 meter dia di bawah bumi itu. Tanah itu. Tapi kalau barzah, di dalamnya lagi. Semakin jelek, semakin dalam. Namanya si jin. Tapi kalau jiwanya bagus, diajak pulang sama ruh ke iliin. Tinggi. Nah, silahkanlah. Kalau korin kemana Ustadz? Korin itu kembalinya gentayangan di atas kuburan. Itulah yang ditangkapin oleh sebagian dukun, dijadikan ilmu santet. Itu korin yang bisa kesurupan, yang penampakan itu jin korin. Setiap kita punya. Orang minta ke kuburan itu minta ke korinnya, bukan ke jiwanya. Jiwanya kalau dia baik ke iliin, kalau jelek ke alam barzah, dasar bumi, perut bumi. Makanya dulu Allah pernah itu rekaman di Jerman, kata itu di bawah itu ada rekaman menjurit-jurit di sana itu. Di dasar galian galian tambang itu katanya. Ada dulu viral itu video. Nah, itu makanya jiwa ini yang kita baguskan. Dengan apa? Dengan kurban. Dengan baca Quran dan ibadah-ibadah lain. Tugas kita itu. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang membaguskan, mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dasah. Sungguh rugi dia, karena itu jiwa itu yang bakal mati. Nggak percaya, kita tunggu. Udah banyak sahabat-sahabat kita yang duluan. Tapi kita nggak tahu kemana mereka itu. Ke alam barzah si jin atau ke iliin. Nah itu ngerinya di situ Bapak Ibu. Ke alam barzah si jin atau iliin. Kemarin Ustadz Waloni ya, tuh udah wafat, udah meninggal. Orang itu mati tergantung kebiasaan sehari-hari. Biasa main gaplek, mati, main gaplek juga mati. Hati-hatilah. Mulai sekarang kita biasakan yang baik-baik. Oke, terus ya itu. Ini hikmah yang paling dalam ini dari ibadah kurban ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan bermanfaat lah. Nih, lama juga saya menyampaikan 1 jam lewat 9 menit 24 detik. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.